Sahabat petunjuk Al-Quran, ketika engkau mengangkat tanganmu dalam doa, pernahkah engkau benar-benar menyadari siapa yang sedang berdoa? Apakah itu hatimu yang tunduk atau hanya egomu yang sedang meminta? Karena dalam keheningan yang paling dalam, tidak semua doa lahir dari kesadaran. Sebagian lahir dari kegelisahan, sebagian lagi lahir dari keinginan yang tidak ingin kalah. Dan disitulah, tanpa kita sadari, kita sedang berdiri bukan sebagai hamba, tetapi sebagai aku yang ingin dipenuhi. Dalam jalan tasawuf, doa bukan hanya tentang kata-kata, melainkan tentang keadaan jiwa. Karena Allah tidak melihat panjangnya permintaanmu, tetapi melihat kedalaman hatimu. Dan seringkali, yang menghalangi terkabulnya doa bukanlah karena Allah tidak memberi, tetapi karena hati kita masih tertutup oleh ego, masih merasa memiliki kehendak, masih merasa tahu apa yang terbaik. Padahal hakikatnya, kita ini tiada, kita ini fana, tidak memiliki daya sedikit pun. La haula wala quwata illa billah. Sahabat, ketika doa terasa tidak dijawab, jangan tergesa menyalahkan keadaan. Jangan pula berburuk sangka kepada Allah. Karena bisa jadi, yang sedang terjadi adalah proses pembukaan tabir. Allah sedang memperlihatkan bahwa selama ini, kita lebih banyak meminta daripada mengenal, lebih banyak berharap daripada berserah, dan lebih banyak berbicara daripada mendengar. Padahal, dalam makrifat, mendengar kehendak Allah jauh lebih dalam daripada sekedar meminta kepadanya. Ego itu halus, ia tidak selalu tampak sebagai kesombongan. Kadang ia hadir dalam bentuk doa yang terlihat suci, namun di dalamnya tersimpan keinginan yang memaksa. Ya Allah, kabulkan ini. Ya Allah, berikan itu. Seolah-olah kita sedang mengarahkan takdir, bukan menerimanya. Disinilah hijab itu terbentuk. Hijab yang bukan berasal dari Allah, tetapi dari diri kita sendiri, dari keakuan yang belum luluh. Maka di awal perjalanan ini, kita diajak untuk jujur pada diri sendiri, untuk melihat bahwa mungkin selama ini kita berdoa bukan untuk mendekat kepada Allah, tetapi untuk mendekatkan keinginan kita kepada kenyataan. Dan di titik kesadaran itu, perlahan hati mulai melembut, mulai retak, hingga akhirnya siap untuk memahami satu kebenaran yang dalam, bahwa doa sejati bukan tentang mendapatkan, tetapi tentang kembali kepada Allah dalam keadaan hampa, dalam keadaan fana. Sahabat petunjuk Al-Quran, di suatu titik dalam perjalanan batin, engkau akan sampai pada sebuah kesadaran yang mengguncangkan namun menenangkan. Sebuah kalimat yang sering kita ucapkan, namun jarang kita hayati. La haula wala quwata illa billah. Tiada daya dan tiada kekuatan kecuali dengan Allah. Bukan sekedar lafaz yang keluar dari lisan, tetapi sebuah gerbang menuju samudra hakikat. Ketika kalimat ini mulai meresap ke dalam hatimu, perlahan engkau akan melihat bahwa selama ini engkau terlalu sibuk merasa mampu, terlalu yakin bahwa engkau bisa menentukan arah hidupmu, bahkan dalam doamu pun engkau merasa punya kuasa untuk memilih hasilnya. Padahal sahabat, jika engkau duduk lebih dalam keheningan dan engkau perhatikan setiap detik kehidupanmu, engkau akan menyadari sesuatu yang begitu halus, bahwa bahkan untuk menarik nafas pun, engkau tidak benar-benar berkuasa, bahwa detak jantungmu, aliran darahmu, bahkan bisikan doa di hatimu, semuanya adalah gerakan dari kehendak Allah. Semuanya adalah tajali, penampakan dari sifat-sifatnya. Maka ketika engkau berkata, aku berdoa, sesungguhnya itu pun adalah Allah yang menggerakkan hatimu untuk berdoa. Disinilah aku mulai runtuh. Disinilah ego mulai kehilangan pijakan. Ketika doa terasa tidak dijawab, hati yang belum mengenal akan gelisah, akan bertanya, akan meragukan. Namun hati yang mulai menyentuh makrifat, ia akan diam, bukan karena putus asa, tetapi karena ia mulai melihat bahwa tidak ada satupun kejadian yang terlepas dari kehendak Allah, bahwa jawaban doa tidak selalu hadir dalam bentuk yang kita inginkan, karena Allah tidak bekerja mengikuti keinginan kita, melainkan menyingkapkan hikmahnya sesuai dengan kesiapan jiwa kita. Dan seringkali,
Yang kita anggap penundaan justru adalah penjagaan. Yang kita anggap penolakan justru adalah kasih sayang yang tersembunyi. Sahabat, di dalam jalan ini, engkau akan diajak untuk melebur, bukan hanya dalam ucapan, tetapi dalam rasa, dalam kesadaran yang paling dalam, hingga engkau tidak lagi berdiri sebagai aku yang meminta, tetapi sebagai hamba yang menyaksikan bahwa semua yang datang, baik yang menyenangkan maupun yang menyakitkan, adalah bagian dari perjalanan menuju fana, lenyapnya kehendak diri dalam kehendak Allah. Dan ketika engkau mulai merasakan ini, engkau tidak lagi memaksa doa untuk segera dikabulkan, karena engkau mulai percaya bahwa setiap waktu adalah waktu yang tepat menurutnya. Dan di titik itu, sesuatu yang sangat halus akan terjadi dalam hatimu. Engkau masih berdoa, tetapi bukan lagi untuk mengatur takdir, melainkan untuk menjaga hubungan. Engkau masih meminta, tetapi bukan lagi dengan tuntutan, melainkan dengan kerendahan. Engkau masih berharap, tetapi bukan pada hasil, melainkan pada kedekatan dengan Allah. Dan tanpa engkau sadari, itulah jawaban yang paling dalam, bahwa ketika hatimu telah sampai pada ketenangan itu, maka sesungguhnya doamu telah dijawab, bukan di luar, tetapi di dalam, di ruang sunyi tempat nurullah mulai bersinar. Sahabat petunjuk Al-Quran, bayangkan dalam keheningan malam, engkau memegang sebuah cermin tua yang seharusnya mampu memantulkan cahaya dengan jernih. Namun permukaannya tertutup debu tebal, kusam, dan hampir tak lagi menunjukkan bayangan. Itulah hati manusia, hati yang sejatinya diciptakan untuk memantulkan nurullah, untuk menjadi tempat bersemayamnya cahaya ilahi. Namun dalam perjalanan hidup, ia tertutup oleh lapisan demi lapisan, keinginan, luka, ambisi, dan ego yang tak pernah benar-benar diam. Ketika engkau berdoa, engkau berharap cahaya itu datang, engkau berharap jawaban itu hadir, tetapi seringkali engkau lupa bahwa cermin itu belum dibersihkan. Engkau meminta agar terang dipancarkan, namun hatimu belum siap untuk memantulkannya. Maka ketika doa terasa tidak dijawab, bukan berarti cahaya itu tidak ada, bukan berarti Allah menjauh, tetapi karena pantulan itu terhalang oleh debu-debu halus yang selama ini engkau pelihara. Debu yang bernama aku, yang ingin diakui, yang ingin dipenuhi, yang ingin didahulukan. Sahabat, nurullah tidak pernah berhenti bersinar, tidak pernah padam, tidak pernah menjauh. Ia selalu hadir, bahkan lebih dekat dari urat lehermu sendiri. Namun untuk merasakannya, untuk menyaksikannya, dibutuhkan hati yang jernih, hati yang rela dibersihkan. Dan proses pembersihan itu tidak selalu nyaman. Terkadang melalui penantian, melalui kekecewaan, melalui doa-doa yang terasa menggantung di langit. Padahal sesungguhnya, di saat itulah Allah sedang mengusap hatimu, mengikis perlahan debu-debu yang menghalangi cahayanya. Dalam perjalanan makrifat, engkau akan mulai memahami bahwa doa bukan sekedar meminta cahaya, tetapi bagian dari proses membersihkan cermin itu sendiri. Setiap air mata yang jatuh dalam doa adalah air yang membasuh hati. Setiap rasa hancur adalah retakan yang membuka jalan bagi cahaya untuk masuk. Dan setiap penundaan adalah waktu yang diberikan Allah agar engkau benar-benar siap menerima, bukan hanya apa yang engkau minta, tetapi apa yang sebenarnya engkau butuhkan. Maka jangan lelah sahabat, jangan berhenti berdoa hanya karena engkau merasa tidak didengar, karena bisa jadi justru di saat itulah Allah sedang paling dekat, sedang bekerja dalam diam, sedang membersihkan cermin hatimu dengan cara yang tidak selalu engkau fahami. Teruslah mengetuk, bukan untuk memaksa pintu terbuka, tetapi untuk menjaga hatimu tetap hidup, hingga suatu saat, tanpa engkau sadari, cermin itu menjadi jernih, dan engkau tidak lagi bertanya, mengapa doaku belum dijawab? Karena engkau telah melihat bahwa sejak awal, cahaya itu tidak pernah pergi.
Sahabat petunjuk Al-Quran, ketika engkau mulai menyelami lautan ma'rifat, memahami tentang fana, tentang tajalli, tentang lenyapnya aku dalam kehendak Allah, ada satu hal yang tidak boleh engkau lupakan, bahwa perjalanan ini bukan untuk meninggalkan dunia lahir, bukan untuk melampaui syariat, tetapi justru untuk menghidupkannya dengan kesadaran yang lebih dalam. Karena syariat adalah jalan, dan hakikat adalah cahaya yang menerangi jalan itu. Tanpa syariat, perjalanan ini kehilangan arah, dan tanpa hakikat, ia menjadi kering tanpa rasa. Seringkali, seseorang yang mulai merasakan kedalaman batin, tergoda untuk merasa lebih tahu, merasa telah sampai, lalu perlahan meremehkan amalan lahir. Padahal disitulah jebakan ego yang paling halus, karena ego tidak selalu datang dalam bentuk kesombongan yang kasar. Ia bisa menyamar dalam jubah spiritual, dalam perasaan aku sudah dekat, aku sudah mengerti. Padahal hakikatnya, semakin seseorang mengenal Allah, semakin ia merasa kecil, semakin ia tunduk, semakin ia menjaga syariat dengan penuh cinta, bukan karena kewajiban semata, tetapi karena rindu. Salat bukan sekedar gerakan, tetapi mi'raj bagi hati, tempat seorang hamba kembali, meletakkan seluruh beban, dan menyadari kembali bahwa ia tidak memiliki apa-apa. Zikir bukan sekedar pengulangan kata, tetapi upaya membersihkan hati dari selain Allah. Dan doa bukan sekedar permintaan, tetapi pengakuan kehambaan. Semua ini adalah wadah, tempat di mana cahaya itu turun, tempat di mana nurullah mulai terasa, perlahan, lembut, dan menenangkan. Sahabat, jangan pernah berpikir bahwa memahami takdir berarti berhenti berusaha. Karena justru dalam usaha itulah Allah menampakkan tajallinya. Engkau berjalan, tetapi hakikatnya Allah yang menggerakkan. Engkau berdoa, tetapi hakikatnya Allah yang menanamkan harapan itu. Engkau menunggu, tetapi hakikatnya Allah yang mengatur waktu terbaik. Maka lakukanlah semua dengan sepenuh hati, namun lepaskan hasilnya, karena disitulah letak kebebasan seorang hamba. Bukan bebas dari aturan, tetapi bebas dari keterikatan terhadap hasil. Dan ketika keseimbangan ini mulai terjaga, sesuatu yang indah akan tumbuh dalam dirimu. Akhlak yang lembut, hati yang tidak mudah menghakimi, lisan yang lebih terjaga, dan pandangan yang lebih jernih. Engkau tidak lagi sibuk melihat kekurangan orang lain, karena engkau sibuk mengenal dirimu sendiri. Dan disitulah tanda bahwa ilmu makrifat mulai berbuah. Bukan dalam kata-kata, tetapi dalam sikap. Bukan dalam pengetahuan, tetapi dalam kehadiran hati yang selalu merasa diawasi oleh Allah. Sahabat petunjuk Al-Quran, ada fase dalam hidup di mana doa tidak segera dijawab. Bukan sehari, bukan 2 hari, tetapi berlarut-larut hingga hatimu mulai lelah, hingga harapanmu mulai redup. Dan di titik itulah, tanpa engkau sadari, Allah sedang mendidik jiwamu. Bukan dengan kata-kata, tetapi dengan keadaan. Karena ada pelajaran yang tidak bisa disampaikan melalui nasihat, hanya bisa dipahami melalui rasa, melalui penantian yang sunyi, melalui diam yang panjang, yang perlahan mengikis keakuan dalam dirimu. Ketika semua jalan terasa tertutup dan tidak ada lagi tempat bergantung, disitulah engkau mulai kembali, bukan kepada manusia, bukan kepada sebab, tetapi kepada Allah semata. Dan itulah tujuan terdalam dari doa, bukan sekedar mendapatkan jawaban, tetapi mengembalikan arah hatimu, agar tidak lagi bergantung pada dunia, tetapi hanya kepada Sang Pemilik segala. Karena selama masih ada yang engkau andalkan selain Allah, selama itu pula hatimu belum benar-benar berserah. Sahabat, seringkali kita tidak menyadari bahwa doa yang belum dijawab adalah cara Allah menyelamatkan kita. Menyelamatkan kita dari sesuatu yang kita anggap baik, padahal bisa jadi itu menjauhkan kita darinya. Atau mungkin Allah ingin memberikan yang lebih tinggi, tetapi kita belum siap menerimanya. Maka kita ditahan, ditunda, dibentuk, hingga hati ini cukup lapang, cukup bersih,
cukup kuat untuk menerima bukan hanya nikmat, tetapi juga makna di baliknya. Dalam keheningan penantian itu, jika engkau tidak lari, jika engkau tidak menyerah, engkau akan mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Sebuah ketenangan yang tidak bergantung pada keadaan, sebuah rasa cukup yang tidak datang dari terpenuhinya keinginan, tetapi dari kedekatan dengan Allah. Dan disitulah, perlahan engkau mulai memahami bahwa jawaban doa tidak selalu berbentuk perubahan keadaan, tetapi seringkali berupa perubahan hati. Dari gelisah menjadi tenang, dari sempit menjadi lapang, dari penuh tuntutan menjadi penuh penerimaan. Dan ketika hatimu telah sampai pada titik itu, engkau tidak lagi bertanya, mengapa doaku belum dikabulkan? Karena pertanyaan itu sendiri telah luruh, digantikan oleh kesadaran yang lebih dalam, bahwa setiap detik dalam hidupmu, setiap tarikan nafasmu, setiap keadaan yang engkau alami, semuanya adalah jawaban, semuanya adalah tajalli, semuanya adalah cara Allah mendekatkanmu, meskipun jalannya tidak selalu sesuai dengan yang engkau inginkan, tetapi selalu sesuai dengan yang engkau butuhkan. Sahabat petunjuk Al-Quran, di dalam setiap doa selalu ada harapan, dan di dalam setiap harapan tersembunyi keinginan. Namun jarang kita sadari bahwa di balik keinginan itu ada satu hal yang sering kita abaikan, yaitu ketidaktahuan kita sendiri. Kita meminta dengan yakin, seolah kita tahu apa yang terbaik, seolah kita memahami seluruh jalan takdir. Padahal yang kita lihat hanyalah sepotong kecil dari perjalanan hidup, sementara Allah melihat keseluruhan, dari awal hingga akhir, dari yang tampak hingga yang tersembunyi. Disinilah letak ujian yang sangat halus. Apakah kita berdoa dengan keikhlasan atau dengan keterikatan? Apakah kita benar-benar berserah, atau sebenarnya kita hanya ingin Allah mengikuti keinginan kita? Karena doa yang terikat pada hasil akan melahirkan kegelisahan, sedangkan doa yang lahir dari keikhlasan akan melahirkan ketenangan, meskipun hasilnya belum terlihat, meskipun jawabannya belum datang dalam bentuk yang diharapkan. Sahabat, keikhlasan dalam doa bukan berarti berhenti berharap, tetapi melepaskan keterikatan. Engkau tetap meminta, tetap berharap, tetapi hatimu tidak lagi bergantung pada hasil, karena engkau mulai memahami bahwa yang engkau butuhkan bukan hanya apa yang engkau minta, tetapi apa yang Allah kehendaki untukmu. Dan seringkali, dua hal itu tidak selalu sama, karena kasih sayang Allah tidak selalu hadir dalam bentuk yang mudah dipahami. Dalam perjalanan ini, engkau akan diajak untuk berdiri di antara dua keadaan. Berharap, namun juga menerima. Memohon, namun juga ridho. Ini bukan hal yang mudah, karena ego selalu ingin kepastian, selalu ingin hasil yang jelas. Tetapi, makrifat mengajarkan kita untuk tetap berjalan, bahkan dalam ketidakpastian. Tetap percaya, bahkan ketika belum melihat. Tetap berserah, bahkan ketika hati masih diuji. Dan ketika engkau mampu bertahan di titik itu, tidak lari dari doa, tidak berhenti berharap, namun juga tidak terikat pada hasil, disitulah doa mulai berubah menjadi ibadah yang murni, bukan lagi alat untuk mendapatkan sesuatu, tetapi menjadi jalan untuk mendekat kepada Allah, menjadi ruang sunyi di mana engkau berbicara, dan sekaligus belajar mendengar, bukan hanya apa yang engkau inginkan, tetapi apa yang Allah bisikkan dalam hatimu. Sahabat petunjuk Al-Quran, ada saatnya dalam hidup, engkau tidak hanya merasa doamu tidak dijawab, tetapi juga merasa kehilangan arah, kehilangan pegangan, bahkan kehilangan rasa terhadap hal-hal yang dulu begitu berarti. Dunia yang dulu terasa ramai, perlahan menjadi hening, dan di dalam keheningan itu, engkau mulai merasakan kehampaan, sebuah ruang kosong yang tidak bisa diisi oleh apapun, tidak oleh manusia, tidak oleh pencapaian, bahkan tidak oleh harapan-harapan yang dulu engkau genggam erat. Namun sahabat, kehampaan itu bukanlah kehancuran. Ia adalah undangan yang sangat halus dari Allah untuk masuk lebih dalam ke dalam dirimu sendiri. Karena selama ini, hatimu terlalu penuh dengan dunia, penuh dengan keinginan,
penuh dengan aku. Dan selama itu pula, tidak ada ruang bagi cahaya untuk masuk. Maka Allah mengambil satu persatu, melepaskan satu persatu. Hingga akhirnya engkau berdiri dalam keadaan kosong, dalam keadaan tidak memiliki apa-apa. Dan disitulah perjalanan fana dimulai. Fana bukan berarti hilang secara fisik, bukan pula berarti meninggalkan kehidupan, tetapi hilangnya rasa memiliki, hilangnya keakuan, hilangnya keyakinan bahwa aku bisa, aku tahu, aku menentukan. Semua itu perlahan runtuh, bukan karena engkau kalah, tetapi karena engkau sedang dibebaskan. Dibebaskan dari beban menjadi aku yang selama ini engkau jaga, engkau pertahankan. Padahal justru itulah yang membuatmu jauh dari Allah. Sahabat, di dalam kehampaan itu, jika engkau tidak melawan, jika engkau tidak berusaha mengisinya dengan hal-hal duniawi, tetapi engkau duduk bersamanya, engkau merasakannya, engkau menerimanya, maka perlahan sesuatu yang sangat lembut akan muncul, sebuah kehadiran yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata, bukan suara, bukan bentuk, tetapi rasa bahwa engkau tidak sendiri, rasa bahwa ada yang selalu bersamamu. Itulah awal dari penyaksian, awal dari merasakan tajalli Allah dalam batinmu. Dan ketika engkau sampai pada titik itu, kehampaan yang dulu menakutkan berubah menjadi ketenangan, kehilangan yang dulu menyakitkan berubah menjadi kedekatan, dan engkau mulai memahami bahwa yang Allah ambil bukan untuk menyiksamu, tetapi untuk mengosongkanmu, agar engkau bisa dipenuhi, bukan oleh dunia, tetapi oleh nurullah, oleh cahaya yang tidak pernah padam, oleh kehadiran yang tidak pernah pergi, meskipun selama ini engkau belum menyadarinya. Sahabat petunjuk Al-Quran, setelah engkau melewati fase kehampaan, setelah aku mulai melemah, dan keinginan tidak lagi mendominasi, di sanalah perlahan engkau mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Bukan lagi kegelisahan, bukan lagi tuntutan, tetapi sebuah kehadiran yang tenang, yang tidak memaksa, yang tidak bersuara, namun begitu nyata. Seakan-akan tanpa engkau sadari, Allah sedang mendekat, bukan secara jarak, tetapi dalam kesadaranmu, dalam hatimu yang kini lebih jernih, lebih sunyi, dan lebih siap menerima. Di titik ini, doa tidak lagi terasa seperti panggilan dari jauh, tetapi seperti bisikan yang dekat, sangat dekat, bahkan lebih dekat dari pikiranmu sendiri. Engkau tidak lagi merasa harus berkata banyak, karena hatimu sudah berbicara. Dan dalam diam itu, engkau mulai merasakan bahwa Allah tidak pernah benar-benar jauh. Selama ini, yang jauh adalah kesadaranmu, yang tertutup oleh ego, oleh kesibukan dunia, oleh hiruk-pikuk yang membuatmu lupa bahwa Dia selalu hadir. Sahabat, inilah yang dalam tasawuf disebut dengan tajalli. Bukan melihat Allah dengan mata, tetapi merasakan kehadirannya dalam setiap keadaan, dalam setiap nafas, dalam setiap detak kehidupan. Engkau mulai melihat bahwa segala sesuatu adalah penampakan dari kehendaknya. Angin yang berhembus, waktu yang berjalan, bahkan perasaan yang datang dan pergi, semuanya bukan kebetulan, semuanya adalah bahasa Allah, caranya berbicara, tanpa kata, tanpa suara, namun penuh makna. Ketika kesadaran ini mulai tumbuh, hatimu menjadi lebih lembut, lebih peka. Engkau tidak lagi mudah marah, tidak lagi mudah gelisah, karena engkau melihat segala sesuatu dari sudut yang berbeda, bukan lagi dari sudut keinginanmu, tetapi dari sudut kehendak Allah. Engkau mulai menerima, bukan karena menyerah, tetapi karena memahami bahwa apapun yang terjadi tidak pernah lepas dari kasih sayangnya. Meskipun terkadang bentuknya tidak seperti yang engkau bayangkan. Dan di dalam kedekatan itu, engkau akan menemukan satu rahasia yang sangat dalam, bahwa selama ini engkau mencari jawaban di luar, padahal yang engkau cari telah ada di dalam hatimu, dalam kesadaranmu, dalam keheningan yang dulu engkau hindari, dan kini menjadi tempat paling nyaman,
tempat di mana engkau tidak lagi merasa kehilangan, karena engkau telah menemukan bukan apa yang engkau minta, tetapi siapa yang selama ini engkau cari, yaitu Allah yang sejak awal tidak pernah meninggalkanmu. Sahabat petunjuk Al-Quran, pada akhirnya perjalanan tentang doa ini bukanlah tentang dikabulkan atau tidak, bukan tentang cepat atau lambat, tetapi tentang bagaimana hati ini kembali kepada Allah dengan kesadaran yang utuh bahwa kita ini hanyalah hamba yang datang tanpa membawa apa-apa dan akan kembali tanpa membawa apa-apa. Semua yang kita kejar, semua yang kita minta, pada akhirnya akan kita tinggalkan, kecuali satu, yaitu hati yang mengenal Tuhannya. Kini, engkau mulai memahami bahwa doa yang tidak dijawab bukanlah kehampaan, tetapi jalan yang membawa kita masuk lebih dalam, menembus lapisan ego, hingga sampai pada ruang sunyi, tempat di mana hanya ada engkau dan Allah, tanpa perantara, tanpa tuntutan, tanpa keinginan yang memaksa. Hanya ada kehadiran, hanya ada rasa cukup, dan disitulah engkau menemukan sesuatu yang tidak pernah engkau temukan sebelumnya, yaitu ketenangan yang tidak bergantung pada apapun. Sahabat, jika hari ini engkau masih menunggu, masih berharap, masih berdoa dengan hati yang penuh tanya, jangan berhenti, jangan menjauh, karena bisa jadi engkau sedang berada sangat dekat, lebih dekat dari yang engkau kira. Teruslah mengetuk, teruslah bersujud, bukan karena engkau ingin jawaban segera datang, tetapi karena disitulah hatimu hidup, disitulah jiwamu disucikan, dan disitulah engkau perlahan mengenal siapa Allah dalam hidupmu. Ya Allah, kami datang kepadamu dengan hati yang penuh kekurangan, dengan jiwa yang sering lalai. Jika selama ini kami berdoa dengan penuh ego, maka ampuni kami. Jika kami terlalu memaksa kehendak kami, maka lembutkan hati kami. Ajarkan kami untuk berserah, ajarkan kami untuk ridha, dan jadikan setiap doa kami bukan sekedar permintaan, tetapi jalan untuk semakin dekat kepadamu, hingga kami mampu menerima apapun yang engkau tetapkan dengan hati yang tenang dan penuh cinta. Dan sahabat petunjuk Al-Quran, jika narasi ini menyentuh hatimu, jika ada bagian yang membuatmu terdiam atau bahkan meneteskan air mata, tuliskan di kolom komentar apa yang engkau rasakan, agar kita bisa saling menguatkan dalam perjalanan ini. Jangan lupa untuk like, share kepada orang-orang yang mungkin sedang menunggu jawaban doanya, dan tekan subscribe channel Petunjuk Al-Quran agar semakin banyak hati yang tersentuh oleh cahaya dan semakin banyak jiwa yang kembali kepada Allah.